Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1145 lelang menggosok. Kaisar yang mewakili pemimpin klan monster dan klan roh mengatakan demikian, dan kaisar yang hadir tentu saja tidak akan keberatan. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang Kaisar Tianyang Tianjing, siapa yang akan datang lebih dulu? Tianyang Tianjing Huang berkata, aku yang pertama berbicara, jadi aku akan datang lebih dulu. Jin Miaolin, aku akan menggunakan meriam Tianyang untuk menyerangmu. Kamu siap, aku akan mengontrol kekuatan di tingkat Raja Iblis Besar. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San memberi isyarat mengundang, dan menunggu Kaisar Tianyang Tianjing naik ke langit terlebih dahulu, lalu mengikuti dari belakang, dan mengikutinya ke langit. Terbang ke ketinggian sebelumnya, Tianyang Tianjing Huang mengangkat tangan kanannya, dan matahari besar langsung menyala di belakangnya, membuat seluruh bidang di bawahnya cerah. Segera setelah itu, seberkas cahaya merah keemasan dengan diameter lebih dari 2 meter meledak, langsung menuju pengeboman Tang San. Di belakang Tang San, bayangan pohon biru dan emas muncul, energi kehidupan yang kuat meledak seketika, buku semua dharma di telapak tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan halaman-halaman buku itu terbuka dengan sendirinya. Diblokir di depan Tang San. Di sekitar meriam Tianyang yang berapi-api, udara berputar seperti gelombang air, dan fluktuasi energi yang sangat kuat membuat tempat di bawah langsung sunyi. Ini adalah serangan oleh Tianyang Tianjing Huang. Bahkan jika itu adalah ranah Raja Iblis Besar, itu pasti bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh Raja Iblis Besar biasa. Aku melihat lingkaran riak emas gelap beriak di kitab hukum, dan meriam Tianyang membombardirnya, dan seluruh kitab hukum menjadi merah keemasan dalam sekejap. Semua orang di bawah mau tak mau mengkhawatirkan apakah itu bisa menahannya, apakah artefak ini akan rusak. Cahaya emas biru di tubuh Tang San diam-diam menambahkan sentuhan kecemerlangan keemasan merah, dan di beberapa titik, tombak naga suci sudah melayang di sampingnya. Cahaya suci oranye emas dituangkan ke dalam kitab hukum, dan segera, warna merah keemasan pada kitab hukum mulai memudar. Meriam Tianyang ini bertahan selama 5 detik penuh sebelum berhenti dengan tenang, dan kecemerlangan merah keemasan pada kitab hukum berlangsung selama 3 detik lagi sebelum secara bertahap kembali ke warna emas gelap aslinya. Tang San tidak bisa membantu tetapi berkata, Yang Mulia, ini bukan serangan Raja Iblis Besar biasa. Ini serangan terus-menerus Raja Iblis Besar. Tianyang Tianjing Huang berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak akan melelang? Maka tidak tepat membuat lotmu lebih berharga. Ekspresi para kaisar di bawah semuanya berbeda, mereka semua sangat ingin tahu tentang buku hukum Tang San, dan upaya serangan Kaisar Tianyang Tianjing barusan membuat mereka menilai di dalam hati mereka. Tampaknya kitab hukum ini sangat sulit untuk menahan serangan tingkat kaisar, tetapi sudah cukup luar biasa untuk dapat menahan serangan meriam Tianyang dari Tianyang Tianjing Huang selama 5 detik. Tang San tersenyum dan berkata, akhirnya merupakan berkah untuk memenuhi takdirku. Pada saat itu, dia membalik buku hukum di tangannya, dengan halaman menghadap keluar, untuk ditonton para tamu di bawah. Di halaman buku itu, ada lingkaran ekstra matahari merah keemasan yang bersinar terang di halaman itu. Bahkan jika kamu hanya melihatnya, samar-samar kamu bisa merasakan kekuatan besar dengan sedikit distorsi di dalamnya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan serangan halaman ini pasti jauh lebih kuat dari serangan Suanyu sebelumnya. Tang San menekan tangan kanannya pada halaman, dan saat berikutnya, halaman dengan meriam Tianyang telah terlepas dari badan buku dan jatuh ke telapak tangannya. Mari kita mulai menawar selanjutnya. Untuk halaman meriam Tianyang ini, mari kita mulai dengan 100 koin kecubung, Tang San tersenyum. Tianyang Tianjing Huang telah kembali ke posisinya saat ini, dan tidak dapat menahan tawa dan memarahi, bocah ini, apakah seranganku hanya bernilai 100 koin kecubung? Kaisar Iblis Harimau Putih tersenyum dan berkata, dia berharap lebih banyak orang akan berpartisipasi di dalamnya. Anak ini sangat menarik. Kaisar Iblis Tianhu tersenyum dan berkata, ini tidak hanya menarik, dia dapat menahan serangan 5 detik Broter Tianyang tanpa mundur setengah menit, dan kultivasinya menjadi semakin maju. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Iblis Agung Tianhu, para kaisar yang hadir mau tidak mau merasa sedikit terharu. Meskipun Kaisar Tianyang Tianjing mengendalikan basis kultivasinya pada tingkat Raja Iblis Agung, akan luar biasa bisa menangkap serangannya yang berlangsung selama 5 detik. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja Iblis Besar biasa.
Karena atribut Tian yang tidak sebanding dengan kekuatan klan esensi bunga matahari ganas. Tampaknya meskipun Tang San telah menggunakan senjata naga suci sebelumnya, dia benar-benar berikutnya, tetapi seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Rubah Langit, dia tidak mundur setengah poin. Ini saja telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. 500, aku akan memberimu 500 koin kecubung. Di antara para tamu, seseorang sudah berteriak, dan ternyata itu adalah orang kuat dari klan Monster Phoenix. Pukulan Tianyang Tianjing Huang, siapa yang tidak menginginkannya? Selain itu, bagi pengguna yang mampu dengan atribut api yang sama, meriam Tianyang dari Tianyang Tianjing Huang juga bagus untuk mereka pahami. 1000 koin ametis. Saat berikutnya, harganya menjadi 2 kali lipat lagi. Secara umum, artefak yang lebih buruk berada pada harga ini. Meriam Tianyang langsung dipanggil untuk 1000 koin kecubung, yang pasti harganya mahal. Lagi pula, ini hanya sebagian dari senjata dewa, bukan senjata dewa sejati, yang berharga adalah kekuatan yang meletus di dalamnya. 1500 koin ametis. Pada saat ini, suara agung terdengar. Semua orang memandang ke samping padanya, dan patriark dari klan Singa Emas saat ini yang mengajukan penawaran. Penonton langsung terdiam. 1500 koin kecubung, ini memang harga artefak biasa, dan harganya tidak murah untuk jenis artefak perkasa satu kali ini. Jika ini merupakan pukulan di tingkat kaisar, harganya bisa lebih tinggi, tetapi jika ditekan di tingkat Raja Iblis Besar, harganya sudah terlalu tinggi. Lagi pula, ini bukan lelang super, dan tidak akan ada lagi pertempuran untuk menduduki kaisar. Dengan harga setinggi ini, akhirnya dijual. Oke, untuk 1500 koin kecubung, halaman meriam Tianyang ini milik patriark. Tang San melambaikan tangan kanannya, dan halaman kode ini dengan kekuatan meriam Tianyang melayang turun, jatuh ke tangan Raja Singa Emas. Meskipun klan Singa Emas adalah garis keturunan tingkat kedua, sekarang dengan tambahan klan Liger, kekuatan keseluruhan telah meningkat pesat, terutama setelah kucing besar membegal musuh lama mereka. Klan Singa Emas merasakan kebangkitan. Tang San tidak jatuh, dan tersenyum ke arah meja utama. Siapa yang ingin mencoba selanjutnya? Aku akan melakukannya. Kaisar Iblis Harimau Putih melompat, berubah menjadi cahaya putih dan muncul di depan Tang San dalam sekejap. Diiringi dengan suara harimau yang melolong rendah, 7 lampu putih langsung terbang ke arah Tang San. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit terkoyak, dan niat membegal yang kuat bertahan di langit. Para tamu di bawah seperti jika dia mendengar 7 karakter besar bergetar di udara, bunuh, begal, 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 begal. Buku hukum di tangan Tang San terbuka lagi, cahaya keemasan gelap meledak, dan dengan dukungan energi kehidupan, itu berubah menjadi lingkaran cahaya emas gelap yang besar. Dia menahannya tinggi-tinggi dan menelan ke-7 lampu putih di dalamnya. Ketika cahaya kitab hukum memudar, sudah ada 7 jejak di halaman buku itu, seolah-olah telah tergores oleh cakar yang tajam. Lihatlah betapa berharganya 7 pembegalan harimau putihku. Kaisar Iblis Harimau Putih tertawa dan kembali ke meja utama. 7 pembegalan harimau putih adalah metode serangan terkenal dari Kaisar Iblis Harimau Putih, sangat kuat, membegal, dan memiliki penindasan spiritual yang mirip dengan domain dewa pembegal, dan kekuatan serangannya sendiri bahkan lebih kuat. Lelang dimulai, dan akhirnya dibeli oleh Raja Iblis Besar dari klan Iblis Merak dengan harga 1000 koin kecubung. Orang ketiga yang muncul di atas panggung adalah Dementor Sky King dari Spirit Rache. Keahlian merek ini benar-benar menciptakan beberapa pengacakan, teknik pengadukan jiwa. Ini memang kemampuan setingkat Raja Iblis Besar, tetapi fungsinya adalah untuk dapat mengendalikan Raja Iblis Besar selama 5 detik. Dalam 5 detik, hidup dan tiada Raja Iblis Besar dapat diputuskan terlebih dahulu. Jika digunakan di medan pertempuran kelompok, itu dapat menyebabkan perubahan besar dan langsung mengubah situasi pertempuran. Ini setara dengan kemampuan strategis. Soul Land 5 Chapter 1146 malam ini ditakdirkan untuk menjadi indah. Klan Pohon Emas Biru bergerak, dan Jin Yaosen memenangkannya dengan harga 1600 koin kecubung, yang bahkan melebihi harga meriam Tian yang sebelumnya. Juga memicu klimaks lagi. Selanjutnya, para kaisar bergerak satu demi satu. Dengan contoh kaisar sebelumnya, hampir semua kaisar menunjukkan keterampilan rumah tangga mereka, mencetak keterampilan yang kuat satu persatu di buku hukum Tang San. Setiap halaman dihargai tinggi. Di antara mereka, yang memiliki harga tertinggi adalah Phoenix Nirvana dari Kaisar Iblis Abadi. Hanya klan monster Phoenix setingkat Undead Great Demon King yang bisa langsung mengeluarkan kemampuan Phoenix Nirvana untuk dicap oleh Tang San. Dia tidak meluncurkan serangan,
tetapi langsung menyuntikkan kemampuan ini ke halaman Tang San, dengan jaminan Kaisar Iblis Agung yang abadi, yang secara alami menyebabkan perebutan hiruk-pikuk. Apa itu Phoenix Nirvana? Itu setara dengan memiliki kehidupan kedua. Itu hanya berlaku untuk tingkat di bawah Kaisar. Namun, selain orang-orang di meja utama ini, tidak ada Kaisar lain. Pada akhirnya, kesepakatan itu dijual dengan harga 2.500 koin kecubung. Pada akhirnya, hanya Kaisar Iblis Rubah Langit yang tersisa. Tang San memandang Great Demon Emperor Tianhu dengan senyum di wajahnya di udara. Tolong, Yang Mulia Tianhu. Kaisar Iblis Besar Rubah Langit melayang, menemukan Tang San, menatapnya dengan makna yang dalam di matanya, dan berkata sambil tersenyum, klan kami tidak pandai menyerang, jadi aku akan menyuntikkan sedikit keberuntungan ke dalam hari bahagia hari ini. Saat berbicara, ada lingkaran cahaya putih samar di matanya. Menatap matanya, untuk beberapa alasan, Tang San tiba-tiba merasa dirinya kesurupan sesaat. Dalam sekejap, dia sepertinya melihat rubah langit berekor 9 yang besar melayang di antara langit dan bumi, dan selain itu rubah berekor 9 rubah langit, tidak ada yang lain. Kesadaran spiritual yang kuat berfluktuasi, disertai dengan sedikit getaran keberuntungan seluruh istana leluhur. Saat berikutnya, sinar cahaya putih murni diam-diam mendarat di kitab hukum. Kitab semua hukum bergetar sedikit, dan permukaannya langsung meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dan sepasang mata yang memancarkan cahaya putih tercetak di atasnya, dan cahaya putih lembut itu beriak. Kesurupan Tang San sendiri tidak pulih secara bertahap sampai saat ini, hanya untuk mendengar Kaisar Iblis Rubah Langit berkata, ini adalah berkahku, ini dapat meningkatkan kekuatan keberuntungan untuk jangka waktu tertentu, karena aku bukan kemampuan menyerang, jadi aku mencapkan efeknya akan lebih kuat, dan itu harus dianggap sebagai ambang memasuki Kaisar. Artefak Kaisar Semu Jin Miaolin dapat menanggungnya sepenuhnya. Berkat rubah surgawi di tingkat Kaisar. Para tamu di bawah tiba-tiba bersorak-sorai. Semua orang tahu apa artinya ini. Namun, saat berikutnya, kata-kata Kaisar Iblis Besar Tianhu menuangkan air dingin ke para tamu, Miaolin, aku tidak akan melelang halaman ini. Berkat keberuntungan ini diberikan kepadamu dan pemilik kota Mei sebagai hadiah pernikahan hari ini. Tang San benar-benar terjaga saat ini, membungkuk ke arah Kaisar Iblis Rubah Langit dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Seluruh proses lelang telah mendekati 1 jam, dan dengan kembalinya Kaisar Iblis Besar Rubah Langit, ini dapat dianggap sebagai akhir. Tang San menghitung jumlah lelang, itu lebih dari 18.000 koin kecubung, ini jelas merupakan angka astronomi. Bahkan jika didistribusikan ke seluruh kota, setiap warga akan mendapat banyak keuntungan jika dikonversi menjadi koin elemen. Tiba-tiba, seluruh rumah leluhur berubah menjadi lautan kegembiraan. Sorak-sorai datang dan pergi. Sedemikian rupa sehingga bahkan keberuntungan Su Ting tampaknya sedikit meningkat. Tang San juga kembali ke meja utama, mengambil gelas anggur, dan bersulang untuk semua kaisar. Semua kaisar juga bangun satu demi satu, dan Kaisar Iblis Tianhu tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan, kami tidak akan menunda pemandangan indah dari 2 kaisar semu. Aku akan menggunakan cawan ini untuk memberkatimu lagi, dan aku juga berharap kalian berdua dapat menjadi kaisar dengan lancar dan segera, itu akan menyuntikkan darah baru ke dalam diri kita orang tua dan Dewan Pengadilan Leluhur. Tianyang Tianjing Huang tersenyum dan berkata, Cir. Setelah minum anggur di cangkir, para kaisar pergi sendiri. Kaisar Iblis Jing Feng, yang tidak banyak bicara di antara hadirin, berhenti sedikit ketika dia melewati Tang San dan Mei Gongzi, tersenyum dan mengangguk pada mereka, miliknya mata penuh gairah, perasaan yang kuat. Tang San dan Mei Gongzi sedikit mengangguk padanya, Kaisar Iblis Besar Jing Feng menarik napas dalam-dalam, seolah-olah seluruh tubuhnya dihidupkan kembali dengan vitalitas, dia melangkah pergi. Kaisar pergi, tetapi perjamuan belum berakhir, Tang San membawa Mei Gongzi untuk bersulang lagi. Apakah tidak ada cukup waktu? Mei Gongzi bertanya kepadanya melalui transmisi suara. Tang San tersenyum dan berkata, seharusnya baik-baik saja. Dengan pelelangan sementara ini, perhatian seluruh benua terfokus pada mereka, dan cukup banyak waktu yang dibeli untuk manusia. Saat ini, Pulau Bulan Sabit sedang dialihkan ke laut, dan jumlah manusia di Laut Biru yang tak berujung telah meningkat secara dramatis. Perjamuan diadakan sampai malam sebelum benar-benar berakhir. Tang San dan Mei Gongzi mengirim semua patriark sebelum kembali ke Istana Emas Biru. Di Istana Emas Biru, Xiao He sudah menunggu mereka. Perdana Menteri, ada apa? Tang San meraih tangan Mei Gongzi, menutup gerbang Istana Emas Biru, dan segera bertanya pada Xiao He.
Xiao He menunjukkan senyum yang kuat di wajahnya. Untungnya, menurut rencana awal, semuanya telah selesai. Sekarang, lebih dari 70% manusia telah berkumpul di negara kita Jianmu. Hal selanjutnya, jangan khawatir tentang itu, aku akan mengaturnya dengan benar. Aku perkirakan dalam waktu 1 bulan, distribusi keseluruhan akan selesai, dan kehidupan baru manusia akan segera dimulai. Bagus, kata pemuda itu bersemangat. Tang San tersenyum dan berkata, "Iya, ini adalah hadiah pernikahan terbaik untuk kami." Xiao He berkata, "Halaman buku yang dilelang hari ini akan dikumpulkan sesegera mungkin dan dikembalikan kepadamu. Pengaturan telah dibuat." Benar, hampir semua yang berpartisipasi dalam pelelangan hari ini adalah orang-orang yang terkait dengan klan pohon emas biru dan klan monster merak, dan klan pohon emas biru membayarnya. Ras seperti klan singa emas secara alami mendapat manfaat dari kucing besar. Dia membeli kembali semua kode itu tanpa menunjukkan tanda-tanda gunung atau embun. Dibandingkan dengan transfer manusia yang berhasil, berapa biaya lebih dari 10.000 koin kecubung? Xiao He berkata dengan emosi, "Demi umat manusia, kamu telah memberikan kontribusi besar. Ini benar-benar titik balik bersejarah bagi umat manusia untuk memilikimu. Baiklah, aku tidak akan mengganggu malam pernikahan kamar pengantinmu. Namun, di tempatmu, ini benar-benar bagus." Dia dianggap sebagai tamu kedua Istana Emas Biru, jadi dia secara alami mengalami keindahan roh Falan. Basis kultivasinya jauh lebih rendah daripada Kaisar Iblis Harimau Putih, jadi efek mandi dalam roh Falan versi sederhana ini jauh lebih baik daripada Kaisar Iblis Harimau Putih. Tubuhnya jelas terasa sangat nyaman dan terpelihara. Bagaimanapun, dia dilahirkan kembali, dan tubuh serta kesadarannya agak tidak konsisten. Di bawah nutrisi roh Falan, tingkat kecocokan meningkat secara signifikan, dan kondisi fisiknya sangat meningkat. Kelelahan hari-hari ini telah tersapu. Setelah mengirim Xiao He pergi, hanya Tang San dan Mei Gongzi yang tersisa di seluruh Istana Emas Biru. Istana Emas Biru juga menjadi sunyi. Mei Gongzi menundukkan kepalanya, sedikit bingung, tetapi pada saat ini, dia bahkan lebih gugup daripada siang hari. Tang San meraih tangannya, menariknya ke dalam pelukannya, dan memeluknya dengan lembut. "Akhirnya, aku telah menunggu hari ini. Bertahun-tahun, kerja kerasku tidak sia-sia. Akhirnya aku bisa bersamamu dengan benar. Xiao Mei, tahukah kamu? Aku sangat senang." Mei Gongzi berkata dengan lembut, "Aku juga." Bersarang di pelukan hangat Tang San, pada saat ini dia hanya merasa hatinya dipenuhi dengan rasa bahagia yang tak terkatakan, ketegangan berangsur-angsur memudar, dan tubuhnya yang halus secara bertahap dihangatkan oleh tubuhnya. Lampu perak berkedip, dan mereka menghilang ke aula. Malam ini, ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi indah. Solen 5 Chapter 1147 setelah pernikahan. Dengan berakhirnya pernikahan dua kaisar semu, istana leluhur telah kembali tenang, dan pernikahan ini juga dapat dikatakan sebagai pengumuman resmi ke seluruh benua bahwa kedua kaisar masa depan ini akan menjadi andalan istana leluhur di masa depan. Tentu saja, premisnya adalah mereka dapat secara resmi mengatasi malapetaka dan menjadi kaisar. Pada hari kedua pernikahan, Tang San membawa Mei Gongzi untuk melapor ke istana leluhur bahwa dia akan terus membangun menara kehidupan dan membawa lebih banyak energi kehidupan ke istana leluhur. Setelah menara kehidupan selesai, dia akan mulai mundur dan berlatih, siap menyerang tahta kaisar. Istana leluhur akan mengizinkan segalanya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyediakan sumber daya yang mereka butuhkan. Tang San dan Mei Gongzi memulai retret mereka di Istana Emas Biru dan terus membangun menara kehidupan. Baru pada hari ke-7 pernikahan mereka, istana leluhur menerima kabar dari semua pihak bahwa manusia yang dulu tinggal di seluruh benua tiba-tiba menghilang secara aneh. Tidak ada jejak yang tersisa. Hilangnya jutaan manusia secara tiba-tiba tidak diragukan lagi merupakan peristiwa besar, tetapi bagaimana mungkin tidak ada jejak yang tersisa? Kaisar Iblis Tianhu sangat marah, dan segera mengirim tim investigasi dari pengadilan leluhur untuk menyelidiki situasinya. Tapi sudah terlambat, manusia begitu jauh. Tempat berkumpulnya manusia yang asli telah habis terbakar oleh api, dan semua bekasnya telah habis terbakar. Setelah penyelidikan pengadilan leluhur berlangsung selama sebulan, masih belum ada kesimpulan. Dia juga pergi ke kota Keri untuk menyelidiki. Tapi tidak ada yang ditemukan. Segala sesuatu di kota Keri seperti biasa, dan pemukiman manusia asli sudah lama tidak ada lagi. Dengan tidak adanya bukti, Kaisar Iblis Rubah Langit sepertinya tidak punya pilihan selain melepaskannya.
Kecuali untuk Kaisar Iblis Rubah Langit, kaisar lain jelas tidak tertarik dengan hilangnya manusia. Itu hanya ras bawahan. Gunung Suci Tianhu. Kaisar Iblis Besar Tianhu berdiri di puncak, melihat ke kejauhan. Karena isolasi Gunung Parlemen leluhur, dari posisi Gunung Suci Tianhu, Gunung Suci Emas Biru tempat Tang San dan Mei Gongzi berada tidak dapat dilihat dan ada sedikit kabut di matanya. Untuk manusia, dia selalu sangat waspada, dan terkadang dia sendiri tidak mengerti kenapa, mungkin itu berasal dari kendali keberuntungan. Kaisar lain mungkin tidak peduli, tetapi dia selalu sangat waspada. Meski sejauh ini belum ada bukti yang ditemukan, ia yakin hilangnya manusia secara massal ini pasti ada hubungannya dengan Carrie City dan Mei Gongzi. Awalnya, dia mengira Mei Gongzi sudah lama menyerah melindungi umat manusia. Dia berpartisipasi dalam pertempuran menduduki kaisar, memperebutkan seni bela diri untuk merekrut kerabat, dan memilih Jin Miaolin dari ras roh sebagai suaminya. Semua ini tampak berarti bahwa dia berintegrasi ke dalam dunia ras monster. Tapi dia tidak menyangka akan memberikan dirinya yang besar pada saat kritis ini. Itu jutaan manusia. Semuanya diteleportasi dan menghilang. Betapa tak terbayangkan ini, proyek besar apa? Itu diambil dengan ban berjalan. Ini tidak mungkin. Kapan klan monster merak akan memiliki tingkat susunan teleportasi seperti itu? Lebih penting lagi, di mana mereka bisa membawa manusia ini? Dalam beberapa hari terakhir, dengan mengandalkan kendali keberuntungannya, dia telah mencari daratan dengan kekuatan keberuntungan, tetapi dia belum menemukan jejak. Manusia itu seperti nyata. Jenderal menghilang dari udara tipis. Meski masih banyak manusia yang tinggal di benua Falan, kebanyakan dari mereka menghilang kali ini. Investigasi menyeluruh tidak membuahkan hasil. Jika sudah diubah sebelumnya, dia pasti akan memanggil Mei Gongzi untuk menyelidiki secara ketat sebagai kepala istana leluhur, dan bahkan menggunakan beberapa cara. Tapi sekarang tidak diragukan lagi, tidak mungkin. Mengesampingkan fakta bahwa Mei Gongzi sudah menjadi kaisar semu, dia tidak dapat dengan mudah dipindahkan. Baru saja dia mundur dengan Jin Miaolin, tidak ada cara untuk melakukan apapun padanya. Setelah pernikahan, Jin Miaolin terus membangun menara kehidupan di Istana Emas Biru. Dengan pertumbuhan lapis demi lapis, energi kehidupan yang dipancarkan oleh menara kehidupan menjadi semakin kuat. Istana leluhur kini telah menjadi tempat suci mutlak. Hampir semua ras ramai dan ingin berkumpul di istana leluhur. Sangat sulit menemukan izin untuk memasuki istana leluhur sekarang, yang juga sangat meningkatkan status Jin Miaolin dan bahkan klan Pohon Emas Biru. Belum lagi orang-orang biasa dan para bangsawan itu, bahkan para kaisar baru-baru ini dengan jelas merasakan bahwa energi kehidupan yang dibawa oleh menara kehidupan sangat bermanfaat bagi mereka. Manfaat seperti itu tidak dapat ditolak. Siapa yang bisa menolak dorongan untuk hidup? Kaisar Iblis Besar Tianhu mengusulkan pada pertemuan pengadilan leluhur terakhir bahwa dia akan mengundang Mei Gongzi yang mundur bersama Jin Miaolin untuk keluar untuk menanyakan tentang hilangnya manusia. Tapi itu bertemu dengan oposisi yang kuat. Tidak hanya tentangan dari Kekaisaran Richen yang sengit, bahkan Kekaisaran Tianyu juga memiliki tentangan yang hebat. Semua kaisar percaya bahwa saat ini, Jin Miaolin dan Mei Gongzi tidak dapat diganggu untuk berlatih melintasi bencana. Mereka semua menantikan keberhasilan Jin Miaolin dalam melintasi malapetaka dan membawa suasana kehidupan baru bagi para leluhur. Yang mengejutkan Kaisar Iblis Tianhu, Kaisar Iblis Jingfeng, yang baru saja memperoleh manfaat besar dan menjadi penguasa kota Jingfeng, memiliki oposisi yang paling sengit. Dia dengan tegas mengungkapkan pendapatnya bahwa sejak Mei Gongzi menikah dengan Jin Miaolin, dia pasti tidak ada hubungannya dengan manusia. Dan dengan dukungan dari Kaisar Iblis Abadi, ditambah dengan kehadiran kakek Mei Gongzi, Kaisar Iblis Harimau Putih, tiga Kaisar Iblis utama benar-benar menyatukan pandangan mereka, dan Kaisar Iblis Pedang Sein juga berdiri di pihak mereka. Satu-satunya pendukung di pihak Kaisar Iblis Tianhu adalah Kaisar Iblis Pemecah Surga dan Kaisar Iblis Raksasa. Belum lagi roh dan monster, 6 Kaisar esensi surgawi dari Kekaisaran Richen semuanya menyatakan penentangan mereka. Kaisar Iblis Tianhu, yang bertanggung jawab atas istana leluhur di sisi baiknya, kali ini proposal tersebut langsung ditolak tanpa diskusi lebih lanjut. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, meski itu dia, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Sekarang kita hanya bisa menunggu transendensi mereka setelah mundur. Untuk pertama kalinya, Kaisar Iblis Besar Tianhu merasa bahwa yang dia kendalikan adalah keberuntungan, bukan takdir. Kerutan merayap keluar dari sudut mata tanpa suara, dan Kaisar Iblis Rubah Langit tampaknya sudah sedikit menua. Tapi sepasang muridnya luar biasa cerdas.
Nasib, bagaimanapun, masih ada di tanganmu sendiri. Istana Emas Biru. Setelah mundur, Tang San dan Mei Gongzi memblokir semua berita dari dunia luar. Situasi yang dihadapi Kaisar Iblis Besar Rubah Langit sudah sesuai dengan harapan Tang San. Dia telah berusaha keras, dia tidak ragu untuk menunjukkan rasa hormat kepada Tianyang Tianjing Huang. Apa alasannya? Dia adalah mantan generasi Raja Dewa, dengan martabatnya sendiri, demi dirinya sendiri, dia tidak akan pernah membuat klaim palsu dengan Kaisar ini apapun yang terjadi. Namun, demi manusia di alam ini, dia rela menanggung semua ini. Mengandalkan identitas Jin Miaolin, dia telah menyelesaikan hampir semua pos pemeriksaan. Meskipun Mei Gongzi memiliki darah manusia, tetapi sekarang dia bukan hanya penguasa kota Keri, tetapi juga istri Jin Miaolin, patriark klan Pohon Emas Biru. Dengan identitas ini, itu adalah perlindungan terbesarnya. Tang San berusaha keras untuk memulai retret, hanya untuk membuat migrasi besar manusia ini lewat dengan aman, meninggalkan Zhu Ting tak berdaya. Setelah dia dan Mei Gongzi menjadi kaisar, semua masalah tidak lagi menjadi masalah. Hari-hari ini, Mei Gongzi telah berkultivasi di Istana Emas Biru, mengandalkan nutrisi dari roh Falan untuk meningkatkan kultivasinya. Dan Tang San masih membangun menara kehidupan. Dia tidak membiarkan Mei Gongzi terus berpartisipasi dalam pekerjaan berikut. Lagi pula, basis kultivasinya masih kurang. Memanfaatkan periode waktu ini, memelihara dirinya sendiri dengan versi roh Falan yang disederhanakan dan mengolah pedang Dewa Asura adalah lebih penting dari apapun. Bagi mereka, memang benar waktu tidak menunggu, ketika waktu kritis yang dihitung oleh Tang San tiba, bagaimanapun juga, mereka harus pergi menyerang tahta kaisar. Menara kehidupan dibangun lapis demi lapis, semakin tinggi, semakin kecil volumenya, dan secara relatif, lebih mudah untuk dibangun, tetapi energi kehidupan yang dibawanya juga lebih kuat. Solen 5 Chapter 1148 Menara Kehidupan selesai. Kekuatan plane yang dikumpulkan melalui jantung alam berubah menjadi versi roh Falan yang disederhanakan, memelihara Tang San dan Mei Gongzi, dan pada saat yang sama memelihara menara kehidupan ini. Di bawah makanan semacam ini, energi kehidupan yang dipancarkan oleh kayu emas biru bahkan lebih murni daripada saat tumbuh. Ini tidak diragukan lagi merupakan manfaat terbesar bagi Tang San dan Mei Gongzi, dan pada saat yang sama juga menarik hati para kaisar di luar. Vitalitas yang murni dan kuat seperti itu pasti sangat bermanfaat bagi umur panjang mereka. Tang San hanya ingin mereka membayangkan, dalam hal ini, setelah dia menjadi kaisar di masa depan, berapa banyak energi kehidupan yang bisa dia berikan kepada mereka akan menjadi lebih besar. Dari luar, menara kehidupan adalah menara kayu tinggi yang memancarkan cahaya emas biru redup, tetapi dari dalam, pemandangannya berbeda. Di dalam menara kehidupan, setiap lantai bertatahkan banyak batu permata, mengumpulkan lingkaran keterampilan jiwa yang besar dan kompleks. Lingkaran keterampilan jiwa pada setiap lapisan terhubung satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan. Nafas kehidupan dilepaskan dari luar, tetapi di dalam dikelilingi oleh roh Falan. Karena jumlah lapisan menara kehidupan semakin tinggi, roh Falan di menara kehidupan juga menjadi semakin kuat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan roh Falan yang sebenarnya di alam dewa, jika kaisar merasakan tingkat roh Falan ini, mereka akan segera merasakan diri mereka disublimasikan. Namun, Tang San tidak berani meminjam terlalu banyak kekuatan dari jantung alam. Begitu jantung alam menjadi lemah karena terlalu banyak ditarik, plane bintang Falan akan segera merasakannya, dan perampokan mereka untuk menjadi kaisar juga akan maju. Ketika itu tiba, itu akan menjadi penindasan yang sangat menakutkan. Butuh 1 bulan penuh untuk membangun menara kehidupan lapis demi lapis, dan menara kehidupan 13 lantai terakhir selesai sepenuhnya. Ketika Tang San bertatahkan permata terakhir di menara kehidupan, seluruh menara kehidupan langsung meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona. Sinar biru keemasan yang cemerlang membubung ke langit, dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di atas istana leluhur yang awalnya tertutup oleh awan kehidupan. Nyala nafas kehidupan langsung melesat ke langit seperti pelangi yang mengejutkan. Menara kehidupan di Istana Emas Biru meletus dengan cahaya cemerlang. Satu demi satu, sosok kaisar terbang satu demi satu, melayang di udara, melihat ke arah Gunung Suci Emas Biru. Sejak menara kehidupan dibangun, para kaisar tidak kembali ke kota utama mereka, tetapi menyerap energi kehidupan sebanyak mungkin di halaman leluhur untuk memberi makan diri mereka sendiri. Ada perubahan mendadak di Istana Emas Biru, dan hal pertama yang mereka pikirkan adalah Jin Miaolin akan melewati malapetaka. Pada saat ini, para kaisar sedang menatap Istana Emas Biru,
merasakan fluktuasi yang menakjubkan dalam nafas kehidupan, dan mereka semua tidak dapat menahan ekspresi yang mengejutkan. Aku khawatir ini tidak kalah dengan nafas kehidupan leluhur pohon saat itu. Gumam Tianyang Tianjing Huang. Kaisar esensi surgawi ada di sampingnya. Kami belum merasakan nafas leluhur pohon, tapi itu pasti energi kehidupan paling kuat yang pernah aku rasakan. Jin Miaolin ini benar-benar luar biasa. Menara kehidupan ini dibangun, tumbuh baginya menjadi kaisar, pencapaian masa depan mungkin tidak kalah dengan leluhur pohon. Sungguh berkah bahwa klan pohon emas biru dapat memiliki kejeniusan kedua. Merupakan berkah bagi kami untuk memiliki istana leluhur seperti itu. Mereka semua dapat merasakan bahwa nafas kehidupan yang dikeluarkan oleh Istana Emas Biru saat ini diam-diam telah memengaruhi vitalitas mereka sendiri, dan mereka merasa seperti berangsur-angsur membaik. Ini masih perasaan di pinggiran. Lalu jika kamu benar-benar mandi energi kehidupan seperti itu, siapa yang berani mengatakan bahwa itu tidak akan memberimu energi kehidupan yang lebih besar, sehingga memperpanjang hidupmu? Pada saat ini, sedikit dengungan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Orang-orang biasa tidak merasakan apa-apa, tetapi kaisar yang hadir mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Mereka semua adalah Feng Hao dulu teratas di dunia, dan mereka telah menyentuh keberadaan aturan. Pada saat ini, mereka semua dapat merasakan bahwa tampaknya ada fluktuasi kuat dalam aturan dalam kegelapan. Itu adalah rasa penolakan yang kuat, seolah-olah Plain itu sedang marah. Orang baik, apakah kekuatan energi kehidupan ini memicu hukum kehidupan Plain? Seru Kaisar Din dengan suara rendah. Tetapi pada saat ini, energi kehidupan yang sangat besar yang muncul dari Istana Emas Biru mulai menyusut dan mundur. Dengungan dari Plain juga menghilang. Bahkan jika itu hanya terjadi sesaat, Kaisar yang hadir memiliki perasaan yang sangat kuat, dan samar-samar memahami apa yang terjadi. Hukum kehidupan, ini harus menjadi keberadaan yang akan disentuh Jin Miaolin ketika dia menjadi Kaisar di masa depan. Tidak adanya kesengsaraan kaisar berarti bahwa dia belum mencoba untuk melewati kesengsaraan saat ini, tetapi dia telah menyentuh kekuatan hukum sebelum melewati kesengsaraan, menunjukkan bahwa dia telah menemukan jalannya sendiri, dan ini juga merupakan jalannya, bahwa semua kaisar yang hadir paling ingin melihatnya mengejar. Tianhu, Tianyang Tianjing Huang memanggil Kaisar Iblis Tianhu yang berada tidak jauh. Kaisar Iblis Besar Tianhu menoleh untuk melihat ke arah Kaisar Tianyang Tianjing. Tianyang Tianjing Huang berkata dengan suara yang dalam, menara kehidupan ini harus diselesaikan. Aku mengusulkan mulai hari ini, kita akan bergiliran menjaga menara kehidupan, dan tidak memberi siapapun kesempatan untuk memanfaatkannya. Kita harus memastikan bahwa malapetaka Jin Miaolin berjalan lancar. Bagaimana menurutmu? Kaisar Iblis Rubah Langit sedikit mengangguk, aku setuju. Para kaisar juga mengangguk satu demi satu. Beberapa saat yang lalu, kerusuhan energi kehidupan di menara kehidupan membuat mereka masing-masing memiliki perasaan yang jelas bahwa setidaknya umur mereka diperpanjang lebih dari 1 tahun. Kamu harus tahu bahwa mereka semua telah menjadi kaisar selama bertahun-tahun, kecuali Kaisar Iblis Besar Jingfeng. Hampir setiap kaisar telah mencoba berbagai metode untuk memperpanjang hidup. Sudah sangat sulit untuk memperpanjang umur sendiri. Tapi sekarang, hanya sedikit energi kehidupan yang bocor dari menara kehidupan memberi mereka perasaan memperpanjang umur mereka. Bisa dibayangkan setelah pembukaan menara kehidupan di masa depan, Kaisar Jin Miaolin akan membawa mereka lebih banyak lagi manfaat. Tianyang Tianjing Huang berkata, dalam hal ini, kami akan bergiliran setiap bulan, dan kaisar dari 2 kerajaan akan bergiliran menjaga mereka. Secara alami, tidak ada yang keberatan dengan masalah ini, dan semua kaisar setuju dengannya. Kecemerlangan menara kehidupan berangsur-angsur kembali normal, tetapi di dalam menara kehidupan, semangat para dewa menjadi lebih kuat. Duduk tegak di tengah lantai 13 menara kehidupan, Tang San menghela napas panjang, menenangkan kegugupannya sebelumnya. Apa yang benar-benar menyentuh Plain itu bukan karena hukum kehidupan, tetapi karena pada saat menara kehidupan selesai sepenuhnya, semua lingkaran keterampilan jiwa di seluruh menara kehidupan terhubung bersama dan diaktifkan sepenuhnya. Jantung alam di menara diekstraksi terlalu banyak, yang membuat roh Falan di menara semakin kuat. Fluktuasi jantung alam telah menarik perhatian Plain. Tang San membalikkan lingkaran keterampilan jiwa untuk pertama kalinya, secara paksa menekan ekstraksi lingkaran keterampilan jiwa dari jantung alam, dan baru kemudian menenangkan fluktuasi energi kehidupan di luar, dan menenangkan kemarahan Plain. Masih ada tingkat risiko yang cukup besar dalam sentuhan ini. Namun, Tang San sudah mengharapkannya sejak lama, jadi dia segera mengendalikannya, dan tidak ada masalah besar yang terjadi.
Mei Gongzi juga terbangun saat ini, dan transmisi suara datang, sayang, kamu baik-baik saja. Tang San berkata, tidak apa-apa, sudah selesai. Menara kehidupan secara resmi selesai. Yah, aku bisa merasakan bahwa konsentrasi roh Falan tampaknya lebih tinggi sekarang. Apakah itu akan menghilang? Tanya Mei Gongzi. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Cincin ruang waktu kami selalu menjadi penghalang terakhir di dalam. Dasar dari cincin ruang waktu adalah penanda batas ruang waktu, dan bahkan ruang dan waktu dapat diisolasi dan dikendalikan di alam semesta. Kita akan memulai retret yang sesungguhnya. Ya, Mei Gongzi mengangguk, merasa sedikit gelisah. Kegembiraannya bukan hanya karena dia akan mengatasi malapetaka dan menjadi seorang kaisar, dan berkembang menuju keadaan puncak lain ini, tetapi juga karena sesuatu yang lebih penting baginya.